Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menceritakan seorang dokter yang sukses dengan bersedekah. Berikut ceritanya. Di suatu tempat di Jakarta ada rumah yang bisa dibilang cukup mewah. Rumah itu adalah kediaman keluarga Dr. Juni Tahjati. Selain sebagai tempat tinggal, rumah itu sehari-hari dipakai Juni sebagai tempat praktek. Banyak pasien berobat setiap hari ke sana, yang kadang membuat tukang parkir harus ekstra keras mengatur waktu. Beberapa tahun lalu, seorang laki-laki bernama Mustafa datang ke rumah Dr. Juni. Ia menggigil kedinginan. Ia baru pulang dari Bogor memenuhi undangan kawannya untuk mengencing. Sebuah kecelakaan kecil terjadi. Kaki Mustafa tertusuk bambu. Mustafa adalah tetangga Juni. Sehari-hari berjualan es jus sambil menjadi tukang parkir di tempat praktek Juni. Seorang dokter menanganinya dengan memeriksa dan memberi obat. Waktu itu Dokter Juni sedang keluar negeri, ujar Mustafa. Pengobatan diberikan kepada Mustafa secara cuma-cuma. Ia dapat kembali pulang dengan tenang. Tapi seminggu kemudian ia kembali datang karena ia mulai merasakan sakit yang lebih parah. Mustafa sulit menggerakkan mulut dan menelan makanan. Juni yang sudah pulang langsung memberi pertolongan. Bapak 4 anak itu disuntik 2 kali, diberi obat dan disuruh balik lagi beberapa hari. Menyadari kemungkinan Mustafa menderita tetanus, Juni melakukan operasi kecil, mengeluarkan potongan bambu kecil yang bertanam di kaki Mustafa. Tapi beberapa hari kemudian, Mustafa semakin parah karena racun tetanus ternyata sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, menginfeksi saraf dan otaknya, sehingga kaku dan tak bisa digerakkan. Juni kemudian bertindak cepat dengan membawa Mustafa ke rumah sakit agar bisa dirawat dengan fasilitas lebih memadai. Ia tak bisa mengirimi tetangganya itu, tapi mengontak teman-temannya yang ada di rumah sakit agar Mustafa jangan ditinggal sebelum Pak Mustafa dapat ruang nginap dan ditangani dokter, ujar Juni kepada sopirnya yang mengantar. Mobil pun melaju ke RSCM Jakarta. Di sana ada suami Juni, yaitu Dr. Ismail, seorang ahli ortopedi yang sehari-hari berpraktek dan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi ternyata RSCM tak ada ruang kosong. Mustafa lalu dilarikan ke RS Persahabatan. Kembali tak ada ruang kosong. Ismail lalu mengontak kolengannya di RS Fatmawati. Ada ruang kosong di rumah sakit itu. Mustafa langsung. Sampai di sana saya langsung disambut dokter dengan hormat. Sepertinya dokter itu teman baik Dokter Juni, ujar Mustafa bercerita. Sampai di Fatmawati, Mustafa tak sadarkan diri. Ia dirawat berhari-hari di sana sampai kesadarannya pulih. Dalam sakitnya itu, Mustafa ditunggui oleh istrinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, datanglah lembaran tagihan. Mustafa dan istrinya terkaget-kaget karena di situ tertera angka 13 juta rupiah.
Tentu saja ia tak memiliki uang sebesar itu, apalagi ia belum pulih benar. Perlu beberapa hari lagi untuk menginap agar ia bisa pulih sebagaimana sedia. Tapi rupanya kecemasan itu hanya terjadi sesaat saja, sebab rupanya Dr. Juni sudah menanggung biaya perobatan Mustafa. Tak terbilang rasa terima kasih Mustafa dan istrinya. Apalagi Juni turut menjenguk Mustafa dan bahkan memberi istri Mustafa uang untuk pegangan selama menunggui suaminya dirawat. Saya tak punya uang sepeser pun. Semua biaya ditanggung Dr. Juni. Saya tak tahu berapa jumlah pastinya, tapi kira-kira 20 juta rupiah, ujar Mustafa. Mustafa sampai tak habis pikir, kenapa ada orang sebaik itu. Ia hanya tetangga dan bukan saudara. Bisa dikatakan ia juga hidup dari Dr. Juni, karena ia berjualan es di depan praktek Dr. Juni. Ia tidak dimintai uang sedikit pun karena berjualan di depan tempat praktek itu seperti yang lazim terjadi. Bahkan ia juga tidak dimintai uang listrik, padahal sehari-hari ia memakai listrik untuk membeli es. Saat anak nomor 3-nya menderita kecelakaan, kembali Juni dengan ringan membantu Mustafa. Waktu itu anak Mustafa tertabrak kendaraan bermotor dan kakinya patah. Kaki anak berusia 6 tahun itu diberi pen yang diukur sendiri oleh dokter suami Juni. Kembali Mustafa tak membayar sepeser pun biaya pengobatan itu karena semua ditanggung. Sekalipun menolak untuk membeberkan lebih lanjut, sedekah memang merupakan amal yang masyhur dilakukan Juni. Ini diakui pula oleh para warga di sekitar rumahnya. Tangannya begitu ringan menolong. Kadang ada kaum duhafa yang berobat dengan membayar semampunya atau gratis sama sekali. Jika melihat kehidupan Juni yang dilimpahi rizki, benarlah ungkapan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Perumpamaan orang-orang membelanjakan hartanya karena mencari ridha Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis, dan Allah Maha melihat apa yang ada. Tempat prakteknya tampak ramai, membuat rezekinya seakan tidak pernah putus. Pasien yang berobat di sana juga sangat senang karena diobati dengan penuh perhatian. Selain itu, Juni juga memiliki beberapa kendaraan dan perusahaan yang ia kelola di bidang kesehatan, makanan, laboratorium, penyewaan gedung, perawatan kecantikan, dan lain sebagainya. Dahulu, sebelum meraih semuanya, Juni malah hidup sederhana, berbisnis salon, dan membuka toko sepatu, karena ia merasa tak patut mencari uang berlebihan dari pengabdiannya sebagai. Satu hal yang patut dicontoh adalah Juni tanpa enggan untuk menceritakan semua itu. Baginya itu adalah hal biasa saja.
Kebetulan saya bisa membantu, ya saya bantu, ujarnya. Saat masih menjadi dokter puskesmas di daerah Jawa Timur tahun 90-an, Juni juga sudah sering bersedekah. Ia bahkan pernah mengobati pasien yang memerlukan transfusi darah dengan mengambil darahnya sendiri. Lagi-lagi jika ada pasien yang tak mampu dan perlu dirujuk ke rumah sakit, ia bersedia mengantarkan dengan menggunakan biaya akomodasi dari dirinya sendiri. Menolong sepertinya sudah menjadi etika utama Dr. Juni. Semua hal dikebelakangkan dan keselamatan pasien yang diutamakan. Ada perasaan lega dan senang jika pasien yang kita tolong bisa selamat dan bisa berbagi. Itu merupakan satu kenikmatan tersendiri. Tak hanya itu, Juni juga kerap bersedekah kepada pembangunan masjid. Beberapa masjid sudah ia sumbang. Ada di antaranya yang dibangun bagi kaum pinggiran di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Banyak orang yang memiliki penghasilan besar, namun selalu merasa tidak cukup. Bahkan tidak jarang pengeluaran mereka lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Tapi itu tidak berlaku jika melihat kehidupan Dr. Juni. Rezeki seperti mengalir deras padanya dari berbagai jalan, karena setiap rezeki yang ia dapatkan juga ia sedekahkan kemana-mana. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Demikian Allah berkata. Jadi sebetulnya setiap harta yang kita sedekahkan justru akan kembali dengan berlipat ganda. 1 dikurangi 1 sama dengan 10, bukan 0. Itu rumus sedekah. Dengan memberi seseorang akan mendapatkan lebih banyak, tidak berkurang. Oke guys, itulah tadi kisah seorang dokter yang sukses. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.